Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di channel YouTube saya Ensiklopedia Ahmad Fauzi. Di beberapa waktu terakhir kita telah membahas berbagai website dan tool-tool AI atau alat-alat kecerdasan buatan yang dapat membantu kita melakukan sebuah penelitian, menyusun artikel yang akan disubmit ke jurnal ilmiah, hingga membuat berbagai perangkat pembelajaran yang dapat kita terapkan di mata pelajaran ataupun mata kuliah yang kita ajar ketika kita menjadi guru ataupun dosen. Lalu apa yang akan kita bahas di video kali ini? Di video kali ini mari kita bahas satu website yang menurut saya sangat luar biasa bagi guru ataupun dosen, karena di website ini menyediakan berbagai fitur berbasis AI, bahkan jumlahnya hingga puluhan, yang dapat membuatkan berbagai perangkat pembelajaran yang sangat bagus, berkualitas dan menarik. Misalkan kita ingin membuat rubrik penilaian, skenario atau tahapan kerja kelompok, hingga membuatkan umpan balik otomatis dari kerja siswa. Misalkan kita mengajar total 150 siswa ya, karena kita mengajar kelas paralel. Misal kita memberikan tugas, kita hanya mampu memberikan skor tetapi tidak bisa memberikan catatan khusus untuk setiap tugas, maka tugas itu bisa kita unggah di website ini, dan website ini akan memberikan catatan khusus untuk setiap tugas tersebut, yang catatan itu bisa kita berikan ke siswa sehingga siswa tahu apa kelebihan tugasnya, apa kekurangannya, apa yang bisa ditingkatkan, sehingga tugas yang nanti akan dikerjakan di waktu selanjutnya dapat lebih ditingkatkan oleh siswa tersebut berdasarkan catatan umpan balik yang sudah diberikan oleh website ini. Oke, apa nama website tersebut? Website tersebut adalah Magic School dan bisa kita akses di alamat ini, www.magicschool.com. Bukan Magic Pen ya. Kalau Magic Pen sudah pernah kita bahas di video beberapa waktu yang lalu. Dengan menggunakan Magic Pen kita juga bisa membuat perangkat pembelajaran dan sebagainya, yang alamat video tersebut akan saya cantumkan di kolom deskripsi di bawah video ini. Oke, kita akses Magic School dengan menyalin alamat Magic School di browser kita. Lalu yang perlu kita lakukan terlebih dahulu adalah kita registrasi. Registrasinya gratis, membuat akunnya gratis dan sangat mudah. Caranya bagaimana? Di bagian kanan atas ini ada tombol sign up free. Tinggal kita klik saja ya. Kemudian akan muncul tampilan seperti ini. Kita bisa copy alamat kita di tampilan tersebut ya. Misalkan saya menggunakan ini ya. Kemudian Ctrl C, kita paste di sini, Ctrl V, kemudian klik next. Nah, kalau muncul di sini, oh saya malas membuat password lagi, maka kita tinggal pilih sign up with Google di sini ya. Sehingga kita bisa masuk menggunakan akun Google kita. Nah, kalau muncul tampilan email seperti ini, kita pilih alamat email yang kita gunakan, tinggal kita klik saja sehingga akan muncul seperti ini. Kalau tampilannya berbahasa Indonesia kita klik lanjutkan, kalau tampilannya berbahasa Inggris kita klik tombol continue yang di sebelah kanan ini, sehingga sekarang kita otomatis sudah punya akun dari Magic School. Apa yang perlu kita lakukan terlebih dahulu? Kita lengkapi profil ini. Di sini nama sudah ada, kemudian posisi kita atau kerja kita sebagai siapa. Misalkan kita pengajar, maka bisa pilih educator atau teacher ya. Misalkan kita pilih yang teacher. Kemudian kelas mana yang kita ajar? Kita pilih grades di sini ya. Misalkan kita mengajar SMP kelas 9, kita bisa pilih yang high school ya, karena ini grade 9 sampai 12 masuk high school. Kalau kita mengajar kelas 10 atau 11, kita juga pilih high school. Nanti kalau kita ingin ubah tidak masalah, mudah sekali kita ubahnya. Misalkan kita ngampu di beberapa kelas ya, kelas 10, kelas 11, kelas 12. Di sini kita isi terlebih dahulu saja ya. Nanti bisa kita ubah. Kemudian mata pelajaran yang kita ajar bisa kita pilih di subjek ini. Misalkan saya ngajar biologi, maka saya pilih yang sains atau STEM. Kalau teman-teman ada yang mengajar sejarah, bisa pilih social studies. Mengajar matematika bisa pilih yang ini ya, tinggal disesuaikan saja. Ya, kalau kita ngajar di perguruan tinggi, maka bisa kita pilih college atau university. Nah, kita pilih yang sains atau STEM terlebih dahulu. Kemudian locationnya kita pilih menjadi Indonesia. Kita scroll ke atas, kita cari yang Indonesia. Nah, ini ya. Sedangkan tampilan lain nanti silakan dilengkapi sendiri. Kemudian kita klik save profile. Kemudian tinggal kita klik let's get started ya di sisi kanan. Kalau muncul tampilan seperti ini, kita next saja ya. Next di sini, next di sini, next di sini. Kemudian kalau muncul lagi, ini kita klik next lagi. Lalu terakhir kita klik generate ya. Itu cuma langkah-langkah awal saja ya, tidak perlu kita perhatikan dengan seksama, tidak masalah.
Oke, terakhir ini kita klik tanda silang di langkah ke-6. Lalu apa yang perlu kita lakukan terlebih dahulu? Kita bisa klik magic tool di sini. Kemudian kita scroll ke bawah dulu agar nanti tampilannya menjadi bahasa Indonesia. Ini kan masih bahasa Inggris ya. Nah, di sini ya, kita menemukan tombol ini, select only language ini ya. Tinggal kita klik, kemudian kita pilih yang Indonesia. Kita scroll ke bawah. Nah, di sini ada bahasa Indonesia. Sehingga secara otomatis seluruh menunya berubah menjadi bahasa Indonesia. Kita kembali ke alat sihir dan di sini ada banyak kumpulan menu. Ada menu semua. Kalau menu semua kita lihat di sini berbagai toolnya ada semua. Kalau kita ingin mengetahui apa saja tool untuk membuat perencanaan pembelajaran, tinggal kita klik saja. Ini ada banyak ya. Untuk membuat konten pembelajaran ada, membuat pertanyaan ada, persiapan intelektual ada. Nah, sekarang kita klik yang semua saja biar semua menu muncul. Apa yang akan kita coba buat terlebih dahulu? Misalkan ya, kita ingin membuat kerja kelompok. Bagaimana skenario atau langkah-langkah kerja kelompok sesuai materi yang ingin kita ajarkan? Kita bisa scroll di sini, kita cari yang generator kerja kelompok. Nah, ini ya, generator kerja kelompok. Kita klik kanan, kemudian kita klik open link in new tab. Nah, di sini ya. Kemudian di sini tinggal kita masukkan saja kelasnya. Nah, misalkan saya ngajar kelas 11. Kemudian waktu untuk kerja kelompok misalkan 20 menit. Kemudian di sini tujuan pembelajarannya, misalkan siswa mampu menganalisis apa ya? Misalkan mekanisme kerja pada sistem pencernaan manusia, misalkan seperti ini ya. Kemudian jumlah siswa dalam setiap kelompok bisa kita atur di sini ya, misalkan satu kelompok ada 4. Kemudian tinggal kita klik hasilkan, sehingga Magic School akan membuatkan skenario dari kerja kelompok ini. Nah, ini sudah ya, tugas kerja kelompok menganalisis mekanisme kerja sistem pencernaan manusia. Tujuannya ini, waktu yang diperlukan ini, jumlah anggota tiap kelompok seperti ini. Kemudian ini langkah-langkahnya. Pertama, pembagian peran, apa saja yang dilakukan. Kedua, diskusi awal selama 5 menit, apa saja yang dilakukan. Kemudian kegiatan selanjutnya analisis bersama, ini tahapannya. Persiapan presentasi dan diskusi, kemudian evaluasi dan refleksi. Nah, ini ya, dengan Magic School langsung bisa membuat langkah-langkah kerja kelompok. Lalu apa lagi yang bisa kita buat? Misalkan ya, oh saya ingin memberikan tugas kepada siswa kita. Apakah tugas individu ataupun mungkin tugas mandiri, maka kita bisa scroll ke bawah, nanti kita akan menemukan berbagai menu tugas. Nah, di sini misalkan kita pilih yang ini, penjaring tugas ya, kita klik kanan, open link in new tab. Kemudian di sini tinggal kita masukkan saja, oh tadi saya ngajar kelas 11. Kemudian di sini misalkan tugasnya adalah membuat esai berdasarkan berita terkait sistem pencernaan manusia. Misalkan siswa diminta dahulu mencari berita tentang gangguan sistem pencernaan, lalu siswa diminta membuat esai yang berisikan cara pencegahan agar tidak terkena penyakit tersebut, misalkan seperti itu. Kita bisa tuliskan detail, kita bisa tuliskan singkat, misalkan deskripsi tugas, esai membuat apa, itu juga tidak masalah. Secara detail juga akan lebih bagus. Kemudian kita klik hasilkan, maka nanti dia, si Magic School ini akan membuatkan langkah-langkah tugas yang perlu dilakukan oleh siswa kita. Nah, ini menyusun esai berdasarkan berita sistem pencernaan manusia. Langkah pertama, mencari berita, ini langkah-langkahnya. Langkah kedua, memahami isi berita. Langkah tiga, menyusun rangkuman dari berita. Langkah keempat, menyusun esai. Cara menyusun esainya ini ada langkah-langkahnya. Kemudian kesimpulan. Nah, tugas sudah dibuat. Sekarang kita ingin membuat rubrik dari tugas ini, sehingga nanti kita mudah memberikan skor. Caranya bagaimana? Kita kembali ke tool sini ya, di alat sihir ini. Kita cari yang rubrik generator ya, kita bisa ke atas ya, scroll ke atas, kemudian kita akan menemukan ini generator rubrik. Tinggal kita klik kanan, kemudian open link in new tab.
Nah, ini kita buka di sini. Ini kelas 11 skala poinnya ya. Misalkan ingin lebih luas, misalkan sampai 5 skala poinnya ya. 7 juga tidak masalah. Kemudian standar atau tujuan, misalkan ini ya. Tadi kita ingin membuat esai ya. Tinggal kita tuliskan saja tadi ya, esainya ini ya. Esai. Nah, kemudian kita munculkan di sini. Kemudian judul tugasnya di sini juga ya. Oke, kemudian deskripsi tugasnya ini bisa kita copy saja yang tadi ya. Kita klik edit petunjuk di sini. Oh, sorry. Nggak ada ya. Kita di sini tuliskan saja esai gangguan sistem pencernaan manusia berdasarkan berita yang telah dicari oleh siswa. Oke, semacam ini ya. Kemudian kustomasi tambahan. Bisa mengakses keterampilan berpikir siswa, pemahaman konsep, dan keterampilan menulis. Misalkan rubriknya ini bisa kita akses, kita gunakan untuk mengakses kompetensi-kompetensi ini misalkan ya. Kemudian tinggal kita klik hasilkan saja ya. Maka dia akan membuatkan rubrik dari tugas ini. Nah, ini sudah jadi rubriknya ya. Rubrik esai berdasarkan berita sistem pencernaan. Pemahaman konsep kok dapat skor 5 kalau seperti ini ya. Kemudian dapat skor 4 kalau seperti ini. Keterampilan berpikirnya dapat skor 5 seperti ini. Kalau 4 seperti ini. Keterampilan menulisnya seperti ini ya. Kemudian penggunaan sumber, originalitas. Nah, kita bisa lihat di sini. Kalau ingin kita salin ya semua kerjaan kita tadi, tinggal kita klik saja di sini ya. Ada tombol salin, kita nanti bisa buka Word-nya ya, Microsoft Word. Nanti tinggal kita langsung Ctrl V atau paste hasil kerjaan dari Magic School tadi. Misalkan nih, thread. Nah, udah nanti tinggal kita atur saja. Begitu juga tadi, skenario kerja kelompok dan sebagainya. Oke, kemudian apalagi yang terakhir yang ingin kita praktikkan. Misalkan tadi kita ingin memberikan umpan balik dari kerja atau tugas siswa. Kita bisa cari ya generator untuk umpan balik. Oke, ini ya umpan balik pekerjaan siswa. Tinggal kita klik kanan kemudian open link in new tab. Nah, maka tampilannya akan seperti ini. Kelasnya masih kelas 11, deskripsi tugasnya nanti tinggal di copy saja ya tadi ya. Kemudian misalkan ada esai tentang gangguan sistem pencernaan dan cara pencegahannya, misalkan seperti ini. Kemudian fokus umpan balik ya, misalkan berkaitan dengan keterampilan berpikir, kemudian tadi keterampilan komunikasi serta pemahaman konsep misalkan. Kemudian di sini tinggal kita unggah ya kerjaan siswa, bisa klik ini tombol ini umpan balik pekerjaan siswa. Bisa dalam bentuk PDF atau mungkin foto dari kerjaan mereka ataupun mungkin dokumen Word dari kerjaan mereka. Atau bisa juga langsung kita tuliskan atau kita salin hasil kerjaan mereka. Nah, ini misalkan ya tinggal kita copy saja di sini tulisan mereka. Kemudian kita klik hasilkan. Maka dengan mengklik hasilkan, si Magic School ini akan memberikan catatan untuk setiap tugas dari setiap siswa. Sehingga catatan ini nanti diberikan kepada siswa ya. Misalkan kekuatan atau kelebihan dari kerjaan mereka. Oh, ini ya. Bisa pemahaman konsepnya bagus, keterampilan berpikirnya seperti apa, komunikasinya seperti apa, mana yang bisa ditingkatkan. Ini, tingkatkan keterampilan berpikir kritis Anda dengan memberikan contoh-contoh. Tingkatkan keterampilan komunikasi dengan menggunakan bahasa yang lebih bervariasi. Kemudian umpan balik secara umum, struktur paragraf sudah baik. Perhatikan penggunaan tanda baca. Nah, ini nanti bisa kita salin ya, bisa kita juga ekspor kemudian kita berikan kepada siswa. Oke, demikian ya penjelasan saya terkait bagaimana menggunakan Magic School sebagai website yang sangat membantu guru dan dosen. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.